Perancis terkenal sebagai negara yang tertarik dengan arkeologi dan budaya. Di akhir tahun 80-an, Perancis meminta Mesir untuk mengirimkan mumi Fir'aun untuk dilakukan serangkaian eksperimen dan penelitian. Mumi penguasa Mesir terkenal tersebut akhirnya tiba di Perancis. Mumi itu kemudian dipindahkan ke ruangan khusus di Monument Center. Para arkeolog, ahli bedah, dan ahli anatomi mulai melakukan studi tentang mumi ini dan upaya untuk menyelidiki tentang misteri Fir'aun. Dokter bedah senior dan ilmuwan yang bertanggung jawab atas studi tentang mumi Fir'aun adalah Profesor Maurice Bucaille. Sementara proses restorasi murni berjalan, Maurice Bucaille sibuk dengan pemikirannya. Dia mencoba untuk menemukan bagaimana proses meninggalnya Fir'aun ini. Saat larut malam, ia menemukan penyebabnya. Sisa-sisa garam yang terjebak di dalam tubuh mumi itu adalah bukti bahwa ia meninggal karena tenggelam, dan mayatnya segera diangkat dari laut. Terlihat jelas juga bahwa para pendeta Mesir kuno buru-buru mengawetkan tubuh Fir'aun ini. Tapi Maurice bingung dengan sebuah pertanyaan: bagaimana tubuh ini tetap utuh hingga sekarang meskipun tubuhnya pernah tenggelam di laut? Maurice sibuk memikirkan hal tersebut ketika seseorang koleganya mengatakan tidak usah terlalu dipikirkan, karena dalam Islam disebutkan bahwa Fir'aun itu memang tenggelam. Pada awalnya dia sangat tidak yakin dan menolak pernyataan tersebut. Ia mengatakan penemuan seperti itu hanya bisa diketahui melalui peralatan yang canggih dan modern. Maurice bertambah tercengang setelah koleganya yang lain mengatakan bahwa Al-Quran, kitab suci yang dipercaya oleh Muslim, menceritakan tentang kisah tenggelamnya Fir'aun dan mengatakan tubuh tersebut akan tetap utuh meskipun ia telah tenggelam. Maurice bertambah terkejut dan terus bertanya-tanya, dari mana kitab suci umat Islam ini mendapatkan data, sementara mumi tidak ditemukan sampai tahun 1898 ketika mumi ditemukan. Selain itu, Al-Quran juga baru diturunkan kepada umat Islam selama lebih dari 1400 tahun setelah peristiwa tenggelamnya Fir'aun. Mengingat sampai beberapa dekade lalu seluruh umat manusia termasuk Muslim tidak tahu bahwa orang Mesir kuno telah mengawetkan Fir'aun mereka. Maurice Bucaille terjaga sepanjang malam, menatap tubuh Fir'aun, berpikir mendalam soal kitab Al-Quran yang secara eksplisit mengatakan bahwa tubuh ini akan utuh setelah tenggelam. Bisakah dipercaya Nabi Muhammad SAW tahu tentang ini lebih dari 1000 tahun yang lalu ketika saya baru saja mengetahui hal ini, pikir Maurice. Pikiran Maurice malam itu dipenuhi beberapa pertanyaan dan keheranan tentang kitab suci umat Islam. Mumi tersebut akhirnya dikembalikan ke Mesir. Maurice segera berkemas dan melakukan perjalanan ke Arab Saudi. Kebetulan saat itu di Arab Saudi diadakan konferensi medis yang dihadiri oleh banyak ahli anatomi Muslim. Di sana, Maurice memberitahu mereka tentang penemuannya, yaitu bahwa tubuh Fir'aun tetap utuh bahkan setelah ia tenggelam. Salah satu peserta konferensi membuka Al-Quran dan membacakan surat Yunus ayat 92 yang menceritakan tentang bagaimana tubuh Fir'aun diangkat dari dasar laut, dan atas izin Allah tubuh itu akan utuh agar menjadi bahan renungan bagi orang-orang yang berpikir sesudahnya. Dalam kegembiraannya setelah dibacakan ayat tersebut, Maurice berdiri di hadapan para peserta konferensi dan berkata, "Aku telah masuk Islam dan percaya pada Al-Quran ini." Saat kembali ke Perancis, Maurice Bucaille menghabiskan 10 tahun melakukan studi tentang kesesuaian fakta-fakta ilmiah saat ini dengan yang disebutkan di dalam Al-Quran. Dia berusaha meyakinkan dirinya bahwa Al-Quran tidak pernah bertentangan dengan satupun fakta ilmiah. Dia kemudian menulis buku tentang Al-Quran yang menghebohkan seluruh negara-negara barat dengan judul The Bible, The Quran and Science. Buku tersebut sangat laris
dan bahkan ratusan ribu eksemplar telah diterjemahkan dalam bahasa Perancis ke dalam bahasa Arab, Inggris, Indonesia, Persia, Turki, dan Jerman. Bahkan tersebar ke hampir semua toko buku di seluruh dunia. Sisi ilmiah dari Al-Quran telah mengejutkan saya sejak awal, karena pikiran saya belum pernah melihat begitu banyak kajian ilmu pengetahuan yang disuguhkan secara akurat. Itu semacam cermin bagi ilmu pengetahuan yang sudah ditulis dalam buku-buku ilmiah selama ini. Padahal ilmu tersebut sudah ada lebih dari 13 abad yang lalu. Sepenggal catatan kata pengantar Maurice Bucaille dalam bukunya. Itulah tadi kisah masuk Islamnya seorang profesor dari Perancis, Maurice Bucaille. Semoga menginspirasi kita untuk lebih percaya kepada Al-Quran dan apa yang dikabarkannya. Amin.